Pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, KPAI pastikan proses belajar mengajar akan berlangsung secara daring. Bahkan psikolog akan mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Pasca ledakan yang terjadi di SMA N 72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi memastikan kondisi korban terdampak. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak baik yang masih menjalani perawatan medis, rawat jalan, maupun korban yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara sterilisasi di lokasi kejadian tetap berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga aktivitas pembelajaran akan dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan psikologis. Anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Guru juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. 17 guru sudah. Nah, sisanya masih ada total 42 guru. Jadi sisanya juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online. Biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu dan proses hukum di sini, misalnya sterilisasi dan lain sebagainya, tetap berlangsung sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Selain siswa, pendampingan psikologis ini juga menyasar pada guru dan staf SMA N 72 Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Terkait dengan pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Reza Indragiri, psikolog forensik, menjelaskan bahwa perundungan bisa menjadi titik awal terjadinya peristiwa ledakan kemarin. Selain itu, dirinya menegaskan bahwa gagalnya generasi saat ini untuk tangani kasus perundungan di dunia pendidikan. Apa sebetulnya yang menjadi dasar atau yang bisa Anda jelaskan mengapa seorang anak ini bisa tega melakukan tindakan sekian ini terhadap teman-temannya? Tidak ada teori tunggal sesungguhnya yang bisa menjelaskan mengapa peristiwa semacam ini terjadi. Tapi hari-hari belakangan ini termasuk disampaikan langsung oleh Kapolri bahwa boleh jadi bullying merupakan titik awal bagi kita untuk memahami mengapa sampai terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus mengerikan ini. Nah, kalau kita bersepakat bahwa bullying lah yang merupakan titik awalnya, maka boleh buat saya harus katakan dari pengalaman saya menangani sekian banyak kasus bullying, boleh jadi ini merupakan ilustrasi tambahan tentang betapa gagapnya kita, sekaligus betapa terlambatnya kita menangani situasi bullying. Akibatnya adalah korban bullying atau korban perundungan yang telah menderita sekian lama, tidak menemukan telinga yang siap untuk mendengarkan masalahnya, tidak menemukan tangan yang bisa membantu mencari solusi atas persoalannya, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara kekerasan. Informasi lainnya pemirsa, bocah perempuan 4 tahun yang hilang diculik di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangi, Jambi. Pelaku pencurian sempat menjual korban dengan harga 3 juta rupiah. Kamera pengawas merekam pelaku menculik balita 4 tahun berinisial BL di Taman Pakui Sayang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus komplotan penculikan anak berawal dari sang eksekutor di Jalan Abu Bakar Lambogo. Diketahui pelaku telah menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada seorang wanita di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Oke, orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Anak mana anak? Setelah menangkap pelaku, polisi kembali melakukan pengembangan dan kembali menemukan 2 sindikat lainnya. Hingga akhirnya menemukan korban di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Mengetahui korban ditemukan, para kerabat di rumah korban menangis terharu.
Sebelumnya pemirsa, balita berusia 4 tahun diculik saat bermain di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam keadaan sehat di Provinsi Jambi. Viral di media sosial, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun diculik seorang wanita misterius saat bermain di Taman Pakui Sayang, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Sang wanita menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman. Salah satu anak yang dibawa berinisial BL yang sebelumnya dilaporkan hilang. Saat kejadian, ayah korban tengah fokus melatih olahraga tenis, sementara putrinya asik bermain di sekitar lokasi hingga luput dari pengawasan. Sudah panggil ketiga kali, dia sudah tidak ada. Orang-orang di taman-taman itu, permainan sudah tidak ada juga orang. Semua berapa orang sih di mana Pak? Lapangan? 2 orang sama nanti saya. Setelah diselidiki, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat di Provinsi Jambi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Hansip yang tewas ditembak pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Atim Suhara, korban tewas penembakan oleh pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Mensos bertemu keluarga dan menyampaikan bela sungkawa serta berbincang dengan kerabat korban yang juga berada di lokasi saat penembakan. Mensos pun menyebut bahwa Atim merupakan contoh pahlawan di kehidupan sehari-hari. Atim dan 2 rekannya yang berada di lokasi kejadian akan menerima santunan. Dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini, yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang banyak. Maka itu atas nama Kementerian Sosial dan tentu mewakili Presiden memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada almarhum. Sebelumnya, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Atim Suhara langsung disolatkan di masjid dekat rumahnya di Cakung, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung. Memang lagi jamnya dia ya? Juga malam kan, dia yang monitor CCTV-nya, jadi dia yang merhatiin CCTV, yang 2 keliling, jadi 3 orang yang jagain. Ya kalau dari pihak keluarga cuma pengennya cepat ketangkap, cepat ketemu dan jadi bisa adil-adilnya. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.